Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa haluk? Insyaallah nanu jami'an fil khairi. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'matin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali bahasa Arab dalam tema fi'lul madhi. Ya, anak-anakku sekalian, kamu sudah belajar tentang fi'il madhi dari domir huwa sampai nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Di awal ya yang ibu berikan videonya. Kedua, ibu berikan dengan domir huwa dan hiya. Huwa nama laki-laki, hiya untuk nama perempuan. Yaitu seperti akala untuk laki-laki, yang hiya perempuan akalat. Hanya ditambahkan tak sukun. Kali ini ibu akan mengajar kamu dengan domir anta, anti, dan ana. Anta, anti, ana. Masih ingat kan? Pasti masih ingat, masa kelas 6 lupa. Kalau anta untuk kamu laki-laki, anti untuk kamu perempuan. Kalau ana untuk aku atau untuk saya. Ya silakan lihat ke whiteboard. Ya di sini ibu menulis anta. Contohnya fi'il madhinya zahaba menjadi zahabta. Nah, di huruf yang terakhir, di huruf ba-nya menjadi sukun. Anta belakangnya ta, maka di sini pun ditambahkan huruf ta menjadi zahabta. Mudah diingat kan? Anta zahabta. Untuk anti zahabti, karena anti terakhirnya kasroh. Anti zahabti. Bentuk zahabta dengan zahabti itu sama tulisannya, hanya berbeda harokat. Anta zahabta, anti zahabti. Dan ana itu zahabtu. Ingat aja kalau ana itu saya itu aku, u. Nah, menjadi zahabtu, diingat aku, u. Ana zahabtu. Ya, kita baca bersama-sama. Anta zahabta. Silakan. Yang di bawah anti zahabti. Ana zahabtu. Artinya telah pergi. Sekarang di sini ada contoh dalam bentuk kalimat tanya dan jawab. Aina zahabta ya Ahmadu. Aina di mana? Zahabta kamu pergi. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Jika diartikan secara tekstual, di mana kamu pergi ya Ahmad? Tidak cocok ya. Lebih baik kita ganti aja kemana. Nggak apa-apa. Kemana kamu pergi wahai Ahmad? Maka jawabannya saya pergi, menjadi zahabtu. Karena untuk saya menjadi zahabtu ilal masjidi. Sekali lagi, aina zahabta ya Ahmad. Zahabtu ilal masjidi. Yang kedua, hal sholaita fil masjidi. Apakah kamu sholat di masjid? Naam, sholaitu fil masjidi. Nah, ingat di sini perubahannya ketika bertanya sholaita, ketika menjawab menjadi sholaitu. Bertanya kepada kamu, jawabannya adalah aku. Apakah kamu sholat di masjid? Ya, aku sholat di masjid. Ingat ya, aku yaitu dhammah memakai u. Seandainya di sini zahabti untuk perempuan, berarti namanya diganti dengan nama perempuan. Aina zahabti ya Aisyah? Jawabannya zahabtu ilal madrasati. Misalkan, hal sholaiti fil masjidi? Karena Aisyah perempuan, biasanya sholatnya di rumah. La, sholaitu fil baiti. Seperti itu ya. Jadi untuk anta dan anti, pertanyaannya, jawabannya
untuk ana. Sholaita, sholaiti, jawabannya sholaitu. Nah, sekarang Ibu akan hapus kalimat ini. Kita ganti dengan kalimat yang lain yang nantinya domirnya tetap menggunakan anta, anti, dan ana. Masih menggunakan kalimat tanya aina, di mana atau kemana. Sekarang aina qara'ta. Al-kitab. Aina qara'ta al-kitab. Nah, ini artinya di mana kamu membaca buku. Maka jawabannya di sini apa? Ya, menggunakan tu. Qara'tu. Nah, perbedaannya ta dengan tu. Tulisannya sama, hanya mengganti harokat. Qara'tu al-kitab. Saya membaca buku fi al-fasli. Fil fasli. Ya. Qara'tu al-kitaba fil fasli. Saya membaca buku di kelas. Perubahannya hanya tak menjadi tu. Nah, kalau kita bahas dengan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih, qara'tu di sini ada fi'il madhi, domirnya ana yaitu tu, al-kitaba menjadi maf'ulun bih. Fil fasli itu merupakan isim makan, menjadi keterangan. Soal yang kedua, kita gunakan kata tanya hal. Hal katabti. Hal katabti al-wajibal manziliyah. Hal katabti. Nah, kalau katabti untuk domir apa? Ti. Domir anti. Apakah kamu menulis PR, al-wajibal manziliyah, PR atau pekerjaan rumah? Tanda tanya. Naam. Jika sudah selesai, dia menjawab naam. Katabtu. Ininya sama, maf'ulun bihnya. Al-wajibal manziliyah. Masih ingat kan, maf'ulun bih itu adalah objek kalimat. Naam katabtu al-wajibal manziliyah. Paham ya? Jika ditanya untuk anta, maka jawabannya aku, pakai u. Pertanyaannya untuk anti, jawabannya aku menggunakan tu. Aku itu ana. Ya. Sekarang Ibu akan menugaskan kamu untuk menulis kalimat, ya. Menulis kalimat di rumah dengan di buku tulis kamu, kalimatnya apa saja. Ya, bisa kan di buku paket, di situ banyak fi'il madhinya. Bisa qara'ta, bisa katabta atau katabti. Kemudian yang kemarin fatahta, nah menjadi fatahta ya. Fataha, fatahat. Kemudian menjadi fatahta atau patahti, nanti jawabannya patahtu. Kamu cari artinya apa saja. Buat 3 kalimat tanya jawab menggunakan domir anta untuk pertanyaannya, kemudian jawabannya domir ana, dan yang kedua itu menggunakan domir anti untuk pertanyaannya, jawabannya domir ana. Yang ketiga bebas, mau anta atau maupun anti. Di sini boleh menggunakan maf'ulunnya nama benda, boleh juga al-wajibal manziliyah. Kamu cari di fi'il madhinya yang ada di buku paket ya. Apa saja ininya fi'il madhinya, kata kerjanya. Misalkan nih bahasa Indonesianya seperti ini.
Kemana kamu pergi wahai Sulaiman? Berarti yang mana? Ada nggak tadi di nomor 1? Yang pertama soalnya ada ya. Berarti aina zahabta ilal aina zahabta ya Sulaiman. Nanti kamu tulis dalam bahasa Arab. Kemudian jawabannya Sulaiman akan menjawab, saya mau pergi ke rumah, atau saya mau pergi ke masjid, saya mau pergi ke sekolah, saya mau pergi ke kelas, saya mau pergi ke kantin. Silakan kamu tulis dalam bahasa Arab. Caranya pertama kamu tulis bahasa Indonesia, kemudian di baris keduanya adalah bahasa Arab. Tulis lagi bahasa Indonesia, tanya jawabnya, keduanya bahasa Arab. Yang ketiga begitu juga. Tulis kata tanya jawab dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiganya itu jawabannya dalam bahasa Arab. Apa tugasnya? Yaitu menulis kalimat tanya jawab dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab dalam bentuk fi'il madhi menggunakan domir anta, anti, dan ana. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik dan mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita sampai akhir hayat kita. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.